Ya, oke guys. Assalamualaikum. Balik lagi dengan Jaki. Gue mau bahas Bayu ya. Hari ini tanggal 2 Januari pukul 20:22. Jadi ada yang minta dibahas Bayu. Bang, Bayu ini under value nih banyak yang bilang. Bener gak sih? Kalau under value kita lihat. Dia punya market cap 480 miliar. Ya, kasnya dia saat ini ada di angka 600 miliaran. Jadi dengan mengeluarkan kurang lebih 480 miliar, lu dapat perusahaan yang punya aset 900 miliar. 600 miliarnya itu adalah kas dan setara kas, lu bisa dapat langsung. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari kas yang dia miliki, ini perusahaan yang punya kasnya jumbo. Nggak banyak perusahaan yang saat ini kasnya jumbo, termasuk salah satunya si Bayu ini lebih besar daripada market cap-nya. Kalau gua nggak salah SMDR Samudra Indonesia itu lagi punya kas jumbo juga, sama LPPF atau grupnya Lipo atau Matahari gitu, Ramayana atau Matahari, salah satunya itu ada yang punya kas jumbo. Cuman begini guys, Bayu Buana ini memang punya kelebihan dan kekurangan. Jadi kalau dikatakan under value, sebenarnya nggak under value banget. Masih banyak perusahaan lain yang lebih under value daripada si Bayu Buana. Tapi kalau dikatakan perusahaannya sehat, bagus, keuangannya solid, kasnya jumbo, iya, gue setuju. Jadi dia kelebihannya itu. Yang kedua, dividennya rutin. Sejak tahun 2019, dividen payout ratio berkisar antara 30 sampai 50%. Walaupun ada beberapa tahun di mana dia labanya kecil, tapi bagi dividennya lebih besar daripada labanya. Cuman kalau dilihat ya, beberapa tahun ini nih, dividen payout rasionya itu nggak nyampe 50%. Jadi andai kata si Bayu Buana ini membagikan dividen payout rasio 40%, ya, dia membagikan dividen per share-nya itu 100, maka yield yang bisa didapatkan 7%. Itu dengan catatan dividen payout rasionya 40%. Semakin tinggi, ya yieldnya semakin besar. Kemudian, udah tahu ya, update dari BPS hari ini, tanggal 2 Januari, jumlah Wisman itu meningkat 20% secara year on year dibanding tahun 2023. Dan gue pernah bahas di video terpisah, memang statistiknya lagi naik gitu. Cuman memang belum bisa menyamai pra pandemi yang bisa mencapai 14 juta kunjungan. Sekarang masih di angka sekitar ya 12 juta lah, 12 jutaan. Jadi itu yang ketiga. Dan kalau misalkan dilihat dari statistik, kemungkinan memang dalam beberapa waktu ke depan, beberapa kuartal ke depan atau dibandingkan nanti tahun 2025, itu bisa makin tinggi lagi. Itu poin yang ketiga. Yang keempat, sejak tahun 2020 laba usahanya meningkat terus. Jadi kan pandemi kita nggak hitung lah ya. Tapi kalau kita lihat dari laporan keuangan di tahun 2020, laba usahanya cuma 3 miliar, 1 miliar. 2022 menyentuh 45 miliar. 2023 87 miliar, sampai 2024 itu ada di angka 94 miliar, itu pun baru kuartal 3. Jadi laba usahanya naik. Tahu nggak, ada perusahaan yang laba usahanya sebenarnya stagnan bahkan turun, meskipun laba bersihnya kelihatannya naik. Tahu Ekat? Udah pernah gue bahas ya Ekat ya. Dia kelihatan, wah ini sahamnya murah, bagi dividennya rutin, industrinya juga oke, perekat. Siapa yang nggak butuh perekat? Tapi kalau dilihat laba usahanya, dia stagnan. Bahkan turun. Bahkan turun. Ya kalau dilihat dari laba bersihnya memang mungkin ada kenaikan sedikit, tapi laba usahanya turun. Jadi dia dapat pendapatan dari lini lain. Nah itu di mata investor nggak menarik guys. Kalau Bayu Buana enggak, dia dari laba usahanya juga naik gitu. Pendapatannya naik, ekuitasnya naik, laba usahanya naik, laba bersihnya naik. Cuman memang minusnya kalau dibilang murah amat sih enggak. Kurang setuju karena dia PBV-nya saat ini satu, belum murah-murah amat. Secara dividen yang bisa ditawarkan, yield-nya juga nggak menarik-menarik amat. Masih banyak perusahaan yang secara valuasi lebih murah daripada Bayu, dan secara yield dividen dia lebih menarik daripada Bayu. Kemudian yang kedua, net profit marginnya kecil. Jadi memang industri ini ya, terutama industri tiketing, industri travel, itu memang kecil. Gue punya beberapa teman ya, owner
travel gitu ya, yang nggak bisa dibandingkan dengan Bayu, itu mereka cerita sendiri perputaran duitnya itu besar, perputaran duitnya itu besar, bisa sampai 10 miliar ya. Jangan dibandingin sama Bayu ya, Bayu mah udah berapa triliun. Kalau temen gue paling pendapatannya ya paling 10 miliar, 5 miliar gitu ya. Tapi untungnya itu paling cuma 30, 40, 50 juta. Jadi kecil. Nah, Bayu ini dia pendapatannya bisa sampai 2 triliun lebih. Cuman laba bersihnya itu ada di angka 76 miliar per kuartal 3 2024. Jadi memang industri seperti Bayu Buana ini net profit marginnya kecil. Dan beberapa investor itu nggak suka dengan perusahaan atau saham seperti ini. Yang ketiga, ya nggak liquid. Ini perusahaan kurang liquid. Jadi nggak banyak orang yang bisa masuk, terutama dengan dana besar, masuk ke saham Bayu ini. Nah, sekarang bagaimana nih? Jadi menarik apa enggak? Kalau misalkan sekedar parkir duit, kemudian lu mengharapkan dalam beberapa waktu ke depan ini saham bisa naik harganya, kan pertanyaannya bisa nggak sih sahamnya naik? Sekarang soalnya masih di sini-sini aja nih, bisa nggak nih dia menyentuh angka 2000? Karena secara year to date, 1 tahun ke belakang, dia sahamnya belum kemana-mana. Ya memang belum diapresiasi aja, karena kan belum rilis laporan keuangan kuartal 4 tahun 2024. Tapi gue cukup pede guys, kayak Bayu ini, kemudian perusahaan-perusahaan transportasi ya, di kuartal 4 tahun 2024 itu kinerjanya agak lumayan, termasuk si Bayu. Ini gua ngelihatnya begitu ya guys, nggak tahu nanti akan terbukti apa tidak. Cuman begini, kalau secara statistik setelah pandemi, memang kinerjanya itu membaik 2021, 2022, 2023. Ya memang belum waktunya aja. Nanti kalau misalkan memang dia bisa mencatatkan EPS 250 atau bahkan bisa 260 gitu ya, 260 kan kalau disetahunkan harusnya 240-an nih atau 280. Ternyata nanti dia bisa 300, ya dengan sendirinya sahamnya akan mengikuti. Cuman memang nggak bisa sekarang. Perlu waktu sampai nanti si perusahaan membuktikan di laporan keuangannya itu. Nggak bisa sekarang sahamnya tiba-tiba naik, apalagi dia nggak liquid begitu kan. Jadi perlu waktu seiring dengan kinerjanya membaik. Tapi kalau dilihat dari trennya, ini perusahaan memang kinerjanya lagi membaik, terutama setelah pandemi. Gitu guys. Jadi kalau misalkan lo megang sahamnya untuk parkir duit dan berharap sahamnya naik, ya sabar aja. Oke, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan semoga lo sehat selalu sehingga kita bisa bertemu kembali di video-video selanjutnya. Ini bukan ajakan jual beli. Gua akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.